Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya dalam channel Pesan Bunyai tentang pentingnya belajar ma'rifat. Kali ini saya tetap berkolaborasi dengan Mbah Munajat Karimullah, dan yang akan kami sampaikan pada bahasan kami kali ini adalah tentang kisah Nabi Adam yang diturunkan dari surga ke dunia. Kisah tersebut mengandung pelajaran buat kita bahwa seorang nabi yang ada dalam surga pun dapat tergoda oleh iblis sehingga turun ke dunia. Nah, ini kisah tersebut adalah menginspirasi sebagai pelajaran buat kita yang ada di dunia ini, bahwa seorang nabi yang ada di surga pun dapat tergoda oleh godaan iblis yang sangat menggiurkan, sehingga bisa tergoda untuk diturunkan ke dunia. Seperti dikisahkan dalam Al-Quran, surat Toha ayat 123 sampai 124, bahwa Allah berfirman, "Turunlah kamu berdua dari surga bersama-sama. Sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain. Jika datang petunjuk dariku padamu, maka barang siapa mengikuti petunjukku, ia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Tetapi barang siapa berpaling dari perintahku, dari peringatanku, maka sungguh ia akan menjalani kehidupan yang sempit, dan kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan yang buta." Ini jadi peringatan itu sudah dijelaskan di dalam Al-Quran yang nyata. Tapi bagaimana cara pandang menurut tasawuf untuk bagaimana kita bisa selamat dari godaan-godaan iblis yang begitu lembutnya, sehingga kita tidak bisa membedakan antara ini bisikan iblis atau ini adalah perintah dari Allah. Untuk membedakan itu, saya kira mohon penjelasan Mbah Munajat dari sudut pandang kita dalam perspektif tasawuf. Mbah Munajat. Terima kasih Bu Nyai. Ini sebuah kisah besar yang diceritakan dari kita anak-anak dulu sampai sekarang, dan saya sepertinya belum pernah mendapatkan penjelasan yang logis sebagaimana kita dulu waktu kecil kan diceritakan Adam dan Hawa itu di surga, kemudian digoda oleh iblis makan buah khuldi, kemudian diturunkan ke dunia dan dipisahkan dengan jarak yang amat jauh, kemudian bertemu keduanya di Jabal Rahmah. Itulah makanya, dan sekarang Jabal Rahmah menjadi sebuah destinasi khusus untuk mencari jodoh seperti apa ya punya ya, kalau nggak salah seperti itu ya. Dan dari dulu itu orang selalu melakukan kajian-kajian bagaimana caranya Nabi Adam sama Hawa itu turun dari surga ke dunia itu, karena kan bayangannya surga itu ada di atas itu, nggak tahu atasnya atas mana, kemudian turun ke bumi, karena redaksinya kan tadi Atoha itu kan turun ke bumi, artinya surga memang berada di atas. Kemudian ada yang mengkaitkan bahwa surga itu adalah taman, jadi tetap aja tamannya di bumi ini, turun ke lembah gitu, seperti itu. Jadi penjelasan secara materi memang pasti tidak akan memuaskan karena tidak terkonstruksi secara rasional gitu. Bagaimana turun dari surga ke dunia gitu. Baiklah Bu Nyai, kita akan elaborasi dalam perspektif tasawufnya. Jadi kebetulan kami dari tasawuf arwahi, sehingga lebih spesifik untuk melakukan
pengungkapan di area rohani. Menarik memang peristiwa turunnya Nabi Adam. Pertama, beliau adalah seorang nabi dan berada di surga. Itu saja masih tergoda sama iblis itu. Apalagi orang awam, hidupnya di dunia banyak susahnya, amat mungkin bukan amat mungkin lagi, lebih mudah digoda oleh iblis dan setan. Itu poin pertama. Kemudian poin kedua, yang dimaksud turun di situ adalah turun kesadarannya. Jadi dari kesadaran alam rohani, kesadaran di alam qadim, turun ke dalam kesadaran di alam realitas, kesadaran dunia. Jadi itu justru yang lebih masuk akal itu. Ketika seseorang sudah mencapai ke dalam kesadaran rohania, apalagi yang sudah berada dalam ordinat 0,0, dia kan sudah bahagia hidupnya kan, yaitulah surga itu semuanya itu. Dia sudah bahagia, dia sudah tidak ada beban hidupnya, semuanya sudah dipasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah surga yang sesungguhnya itu. Sehingga ini juga menjadi pelajaran bagi kita, para salik, para pencari jalan sepi, para pencari Tuhan. Ketika kita sudah sampai pada level tersebut, kita pun memungkinkan tergelincir lagi, masuk ke alam realitas lagi, masuk menjadi relatif lagi. Jadi perjuangan kita yang sudah istilahnya berdarah-darah sampai masuk ke alam rohani, kita memungkinkan juga tergoda. Jadi ini adalah sebuah pelajaran yang amat penting bagi para pelaku jalan sunyi, para pelaku pencari Tuhan. Kemudian yang menarik lagi juga, ini kalau kita persambungkan atau kita sandingkan dalam perspektif ilmiahnya, ternyata benar bahwa semesta ini adalah paralel multiverse. Jadi dunia ini adalah sebagai satu kesatuan yang universe, dan alam sebelahnya yaitu alam akhirat atau alam rohani itu adalah sebuah alam yang metaverse, itu yang alam meta tetapi yang berlapis-lapis, makanya metaverse. Tetapi ternyata keduanya berjalan secara beriringan. Bahkan alam akhirat itu adalah alam yang qadim, artinya dia juga mendahului alam dunia ini. Atau alam dunia ini sebenarnya hanya tajalinya alam akhirat. Atau alam dunia ini sesungguhnya hanya manifestasinya alam akhirat. Dan kisah Nabi Adam ini menjadi bukti nyata bahwa Nabi Adam dulunya sudah dalam kesadaran surgawi, sudah dalam kesadaran rohani, kemudian turun lagi ke dalam kesadaran realitas ini, kesadaran yang sebagaimana manusia awam, kesadaran di alam materi, sehingga beliau turun derajatnya. Demikian mungkin punya perspektifnya biar ini dulu. Dari yang disampaikan Mbah Munajat tadi, bahwa sesungguhnya kesadaran rohani yang harus kita selalu jaga, kita perlu selalu tingkatkan, jangan sampai terlena dengan turunnya dimensi kita yang dipengaruhi oleh nafsu-nafsu kembali, ya Bang Munajat ya. Sekelas Nabi saja bisa turun kesadarannya seperti itu ya. Jadi bagaimana kita bisa menjaga kesadaran kita supaya tidak turun atau tergoda dengan nafsu-nafsu atau kembali lagi ke alam relatif gitu. Jadi bagaimana kita bisa tetap dapat meningkatkan kesadaran kita dalam kesadaran yang lebih tinggi, artinya tidak turun dimensinya. Ya, itulah yang menjadi tantangan berat sesungguhnya dunia ini. Jadi di level manapun ternyata iblisnya ada. Kita jadi ingat itu ya, guru-guru kita dulu ngaji di kampung itu. Ketika kita masih awam, setannya yang udah setan kelas inilah, kelas awam juga. Ketika kita naik
menjadi pintar, setannya juga tambah pintar itu, kurang lebih seperti itu. Bahkan setan dan iblis kan tidak pernah mati, artinya dia lebih pintar sebenarnya dari manusia karena algoritmanya dia lebih lengkap dari zaman dulu sampai akhir itu dia punya lengkap sekali itu, jadi dia paham sekali dengan kelakuan manusia itu bunyi, sehingga memang kita harus benar-benar presisi tinggi. Dan tidak hanya itu, banyak sekali sebenarnya contoh-contohnya, seperti kita lihat orang-orang itu ya, baik di aliran kebatinan ataupun bahkan para pemuka agama yang diberikan karomah itu, boleh jadi dia sudah sampai itu, boleh jadi dia sudah sampai surga seperti Nabi Adam, tapi begitu melihat realitas dia lupa gitu, akhirnya praktek-praktek karomah, kemudian menjual ilmunya atau ayat-ayat yang dia peroleh dengan harga yang amat rendah. Jadi sesuatu yang mulia dia tukar dengan hal-hal yang sifatnya materi. Jadi prinsipnya sebenarnya gini, untuk memudahkan, apakah kita itu berada di dalam dimensi yang benar atau kita justru menjauh dari Tuhan. Patokannya mudah. Apakah kondisi tersebut, kesadaran tersebut menjadikan kita itu mendekat dengan Allah atau menjauh gitu. Ketika kesadaran kita itu masih diliputi dengan merasa hasrat, keinginan, baik itu harta, kedudukan, popularitas, itu pasti sesuatu yang menjauhkan dari Tuhan. Walaupun pakainya ayat-ayat itu ataupun kata-kata yang indah gitu, kata-kata yang bijak, ketika itu untuk kepentingan sifatnya materi, hampir dipastikan itu menjauh dari Tuhan. Karena prinsip mendekat dengan Tuhan kita harus zero, la haula wala quwata illa billah, sama inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Itu prinsip kita mendekat sama Allah. Jadi memang kita harus disiplin tinggi. Nah, kebetulan kita kan sudah ada di tarekat ini ya, makanya ya kita tinggal ikuti saja kaifiat-kaifiatnya. Kita seperti rajin berzikir, kita juga secara reguler melakukan suluk, ubudiyahnya jangan lupa. Terus kita juga harus tetap bertazim kepada guru rohani, karena itulah yang membimbing kita, yang bisa bersambung kepada tali wasilah. Saya kira berpegang eratnya ke situ gitu. Kemudian Bunyai. Iya, Mbak Munajat. Memang kalau dilihat ini ngeri-ngeri sedap gitu ya Mbak Munajat ya, antara kesadaran kita pada saat kita sudah zero, artinya sudah hanya Tuhan yang dituju, artinya seperti tidak punya keinginan kecuali hanya ilahi anta maksudi waridho kamatlubi. Tetapi kemudian kita tergoda dengan keinginan-keinginan tanpa disadari atau amalan-amalan yang justru menghijab rohani kita kembali, gitu ya maksudnya Bang Munajat ya. Sehingga sehingga Nabi Adam aja di surga bisa tergoda. Itu seorang nabi itu Bunyai itu. Ya. Ini lembut sekali cara iblis itu menggoda jiwa kita ya. Ketika kita sudah di makom tertinggi, terus kemudian kita merasa kembali ke alam relatif kembali, tanpa kita sadari bahwa doa-doa kita, tujuan-tujuan kita ternyata yang meleset, yang awalnya adalah tujuannya hanya bisa kembali kepada Allah, tetapi artinya yang diminta seperti contohnya gini Mbak Majat, kayak kita selalu berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Artinya kan doa kita itu kepengen selamat dunia dan akhirat, di dunia juga kebaikan, di akhirat juga kebaikan, kan begitu intinya ya Munajat ya. Tetapi doa kita tidak disesuaikan dengan ikhtiar kita.
kita hanya berdoa aja dermemil seperti itu gitu. Tetapi realitanya kita berdoa masih menjauh dari Allah. Keinginan-keinginan, misalnya saya melaksanakan amalan atau misalnya sholat, sedekah dan lain-lain, tujuannya adalah untuk mencari surga gitu, untuk mencari surga. Artinya kan ini sebetulnya adalah kesirikan yang tidak disadari gitu. Ternyata kita sudah jauh meninggalkan Allah di sana. Karena tujuan utama yang tadinya hanya Allah, ilahi anta maksudi waridho kamatubi, dengan ibadah-ibadah, amalan-amalan yang kita lakukan, ternyata ujung-ujungnya memang kita mencari surganya Allah. Berarti kan sudah menuhankan surga gitu. Artinya kita, ini rata-rata lah mau munajat, keinginannya demikian tanpa disadari bahwa yang kita lakukan, doa kita adalah doa yang baik, tapi ujung-ujungnya untuk kepentingan diri kita sendiri, menuhankan Materi. selain Allah gitu. Materi sama kenikmatan itu Nah doanya. itu, ini artinya kan jauh sekali, tapi Iya. hampir semua orang tidak sadar bahwa itulah iblis yang nyata bagimu gitu. Peringatan ini mungkin yang perlu sangat diwaspadai buat kita, karena memang hampir secara umum kan kita selalu berdoa inginnya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, kan gitu ya. Artinya harusnya kan seperti peringatan Allah bahwa yang akan kembali tadi disampaikan Mbah Munajat adalah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mungkin itu bunyinya bukan salah doanya, tetapi doa itu kita laksanakan gitu, kita alami, bukan Iya. kita ngomong gitu. Iya, iya. Jadi artinya apa yang kita Iya. ucapkan itu menjadi laku kita. Nah, gitu. itu kuncinya Iya. di situ. Tapi akhirnya kita jadi menjauh gitu. Jadi sangat tipis antara doa itu betul yang kita ucapkan, cuman implementasinya itu yang membuat kita jadi tergelincir. Ini tipis sekali antara betul-betul kita memang beribadah kepada Allah secara tulus dan ternyata kita melenceng yang kita tidak sadari. Ini yang turun dimensinya langsung jauh ya, Mbak Munajat ya. Iya, betul kan. Hampir seluruhnya itu kita keliru memahami, termasuk memahami Al-Quran itu adalah sebuah kisah, sebuah cerita bahwa dulu kita punya seorang nabi dan rasul yang amat hebat. Itu terus kemudian wah saya masuk surga nih karena saya mengidolakannya, kan gitu kan ya. Padahal itu kan contoh laku beliau yang untuk ditiru oleh umatnya, bukan sekedar kita mengkultuskan kemudian kita mengaku itu kan menjadi bias sekarang ini orang beragama itu. Islamnya hanya mengaku itu, bukan laku, bukan melakukan experience gitu. Bagaimana tokoh-tokoh terdahulu itu semuanya melakukan experience itu. Termasuk ini ibunya sekaligus kita kepada teman-teman yang belajar Thariqat tetapi hanya baca bukunya gitu ya. Misalnya membaca bukunya Al-Ghazali, Yahal Ulumuddin atau Hikam itu merasa sudah berthariqat, padahal itu hanya kisah itu. Kalau nggak dilaksanakan, kalau kita tidak dipraktekkan, ya sama juga itu hanya cerita itu. Kemudian cerita masuk ke pemahaman, kemudian pemahaman menjadi ditukar dengan surga. Itu coba itu logikanya kan ini banget, distorsi banget itu. Jadi itu ya, Mbak Munajat, itu semakin menjauh sekali ya. Padahal jelas-jelas disampaikan bahwa tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Tapi pada akhirnya cara ibadahnya itu menjadi pemahaman yang terdistorsi sangat gitu ya. Contohnya ketika kita membaca Al-Quran, sejatinya itu adalah amal soleh gitu ya, sejatinya. Tetapi ternyata Al-Quran yang kita baca adalah tidak ubahnya seperti kita hanya membaca buku. Kisah itu yang harus diikuti sebagai pedoman kita, sebagai laku diri kita.
Tapi bagaimana mungkin kita akan bisa mencontoh melakukan seperti Rasul kalau hanya membaca? Gitu Mbah Munajat ya, kira-kira ya. Mungkin bisa dijelaskan lebih rinci. Barangkali Mbah Munajat, monggo. Intinya mungkin yang dimaksud Bunyai bahwa agama ini telah terdistorsi, mulai dari cara memahami Al-Quran yang itu sesungguhnya sebuah kitab diri yang harus kita praktekkan, tetapi dianggap sebagai sebuah kisah para tokoh-tokoh terdahulu yang hanya dikultuskan saja, padahal itu sebuah laku diri, dan itulah yang menjadi distorsi bagi kita semua. Dan tadi secara amat gamblang Bunyai menyampaikan kita itu sungguhnya juga bisa jadi hanya mengikuti agama nenek moyang. Maksudnya dalam memahaminya atau kita dalam laku kita kan hanya ngikut-ngikut saja tanpa kita melakukan eksplorasi kitabullah itu dengan secara total gitu kan. Betul. Bahkan pemahamannya pun pemahaman nenek moyang kita gitu. Padahal di situ banyak sekali hal-hal yang telah terjadi distorsi. Termasuk salah satunya ya inilah turunnya Nabi Adam itu. Nabi saja turun dari tempat yang sempurna, dari surga. Istilahnya bukan dari pasar malam. Luar biasa ya. Gitu. Saya kira itu prinsipnya Bunyai, kita dapatlah poinnya itu. Demikian yang dapat kami sampaikan pada pertemuan kali ini. Mohon maaf jika banyak hal yang kurang berkenan. Akhir kata, ilahi anta maksudi wa ridho kamatlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.